Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Hari ini aku mau sharing tentang nilai UTBK Mandiri yang lulus di UGM 2021 ya. Jadi ini tuh berdasarkan hasil survei di snapgramnya @mentorluluskampus. Lalu banyak juga yang mengirimkan via direct message ya di Instagram @mentorluluskampus. So, here we go. Nah, jadi FYI, for your information, penilaian untuk UM-UGM 2021 itu sebenarnya berdasarkan webnya itu ada dua ya, ujian dan juga nilai UTBK. Jadi ujiannya itu materinya apa aja? Untuk yang Saintek itu ada TK Saintek dan TKDU. Lalu untuk Sosum ada TK Sosum dan TKDU. Lalu untuk yang campuran ada TK Saintek, TK Sosum dan juga TKDU begitu ya. Tambahannya ada juga TKDU potensi begitu. Nah, jadi yang akan aku sharingkan nilai yang dari UTBK itu bukan sepenuhnya bukan nilai mutlak lulus ya. Jadi ada tambahan nilai ujian juga, oke? Nah, jadi berdasarkan webnya, jalur seleksi ini menggunakan kombinasi ya. Jadi pasti ada bobot persentase yang UGM sudah terapkan gitu. Berdasarkan nilai skor CBT UM-UGM dan nilai skor UTBK. Jadi jangan heran kalau misalnya ada yang UTBK-nya sebenarnya nggak terlalu tinggi banget tapi lolos. Bisa jadi skor ujiannya memang tinggi. Begitupun sebaliknya, ada yang tinggi banget nilai UTBK-nya tapi nggak lolos. Bisa jadi skor ujiannya lebih rendah dibandingkan yang nilai UTBK-nya itu lebih rendah di bawah si yang lebih tinggi itu. Oke? Jadi banyak faktor sih ya. Dan tentunya juga rezeki. Oke? Begitu. Kita lanjut aja. Nah, sebelum aku nge-spill nilai-nilainya, aku mau ngasih tahu dulu, setelah memilih jurusan, tentunya teman-teman juga harus tahu nih kuota jurusannya itu berapa banyak gitu kan. Nah, di sini aku udah ambil dari webnya UGM. Ini tuh untuk yang SBMPTN dan Mandiri ya, daya tampungnya memang cenderung lumayan ya. Misalnya di sini, di akuntansi FEB-nya di Sosum itu 150 ya. Lalu di misalnya geografi lingkungan Saintek itu di 115. Memang ya cukup sih, cukup banyak, maksudnya tuh nggak di bawah 100 banget ya, ada beberapa prodi yang memang di atas 100, bahkan 200 nih di FMIPA Biologi. Tapi ada juga yang memang sedikit banget, misal di sastra Jawa. Oke, sastra itu memang di bawah 50 ya. Nah, terus kedokteran gigi 150, kehutanan 275, kedokteran saintek 175. Ini MIPA, lalu ada TWK, statistika. Nah, ini pokoknya penting banget gitu ya untuk pengurutan jurusannya. Jadi, untuk yang tahun depan pengen ke UGM, diperhatikan juga tentang ini ya, daya tampung. Kalau ada data peminat juga itu lebih baik ya. Nah, jadi ini nih nilai yang berdasarkan hasil surveinya. Kita mulai dari yang sosum ya. Jadi, dari yang sosum itu di 550 ke atas. Jadi, di manajemen lolos nih 556, tapi bisa jadi skornya tinggi gitu ya. Sasing itu lebih tinggi sedikit di 565, lalu ada hukum di 600-an, dan yang paling tinggi itu di hukum 686. Nah, ini ya, mungkin jadi pertanyaan nih, kenapa yang 600 sama 680 ini bisa lulus? Bisa jadi skornya ya. Nah, bisa jadi skor yang si 607 itu tinggi banget gitu ya. Skor yang si 607 ini, si UTBK-nya, itu di UM-UGM-nya itu tinggi gitu. Jadi bisa setara dengan yang nilai UTBK-nya 680. Oke? Jadi ingat ya, nggak hanya nilai UTBK aja, tapi ada skor lain gitu ya. Berdasarkan CBT UM-UGM dan juga mungkin ada variabel lain juga penentu lolosnya. Jadi gitu ya, untuk yang sosum di atas 550. Nah, untuk yang saintek, di sini lebih banyak nih data yang terkumpul. Ini misalnya di teknologi industri pertanian itu di 520, lalu di kimia 557, di teknik sipil nih udah nembus 600-an ya, jadi pokoknya di atas 520. Kenapa nih 520 bisa lulus? Bisa jadi memang nilai UM-nya, ujiannya tinggi gitu ya, jadi bisa membantu. Nah, ini sampai yang terakhir itu FKG di 743. Kedokteran itu memang tinggi-tinggi ya, di 660 ke atas gitu. Nah, jadi secara survei itu di angka 520 sampai 743. Mungkin ada yang memang lebih kecil sampai lebih tingginya ya, ini hanya sampel saja.
Nah, so gitu aja. Jadi pokoknya selamat bagi yang lolos, dan tetap semangat bagi yang belum lolos, ada jalan terbaik lain, percayalah. Dan kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar, biar aku bisa banyak nih untuk research lagi, untuk menampilkan konten-konten terbaik dan bermanfaat untuk kamu. Thank you for watching, jangan lupa bantu like, comment, share, serta subscribe. Thank you, and bye-bye!